Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas farmakoterapi penyakit osteoartritis. Nah, sebelum kita mulai ke farmakoterapi penyakit OA, sebelumnya teman-teman bisa flashback lagi pelajaran farmakologi pada penyakit OA. Di sana kan kita sudah pernah membahas tentang osteoartritis. Kita sudah bahas apa itu OA, bagaimana patofisiologinya, kemudian bagaimana manifestasi klinisnya, dan bagaimana mekanisme kerja obatnya. Nah, di farmakoterapinya kita akan membahas bagaimana algoritma terapi pada penyakit OA. Jadi obat apa dulu yang harus dipilih pada kasus OA. Nah, ini visi misi Universitas Sri Mulia. Ini visi misi Fakultas Kesehatan, ini visi misi Prodi Farmasi. Nah, kemudian kita langsung ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini jadi minimal setelah kalian mendengar video ini, kalian mampu atau memahami apa sih sebenarnya itu OA ya. Kita review lagi bagaimana gejala klinisnya, apakah ada laboratorium penunjangnya, terus bagaimana terapi farmakologinya, kemudian ada interaksi obat, efek sampingnya pada OA. Setelah itu nanti kita akan melakukan praktikum ya. Jadi nanti saat praktikum kalian harus mampu melakukan pengkajian data subjektif dan objektif. Kemudian nanti kalian bisa melakukan asesmen. Setelah itu kalian mampu memberikan rekomendasi berdasarkan guideline dan hasil-hasil penelitian. Kemudian yang terakhir kalian nanti bisa melakukan penilaian atau evaluasi terhadap monitoring terapi dan monitoring efek samping obat. Nah, ini outline-nya hari ini yang akan kita bahas tadi, review definisi, etiologi dan patofisiologi, gejala klinis, data laboratorium penunjang, terapi farmakologi, interaksi obat, dan efek samping obat. Ini referensi yang saya gunakan. Yang pertama, rekomendasi dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia pada tahun 2014 tentang diagnosis dan penata laksanaan OA. Kemudian yang kedua, saya menggunakan at a glance di farmakologi medis, terutama ketika kalian akan mempelajari bagaimana mekanisme kerja obat. Kemudian menggunakan DIH dari apa. Kemudian ini DIH ini kalian banyak bisa mendapatkan informasi terkait indikasi obatnya, kontraindikasi obatnya, kemudian efek samping, interaksi obat, kemudian adjust dosis atau penyelesaian dosis pada kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian yang keempat menggunakan Dipiro. Kemudian yang kelima ini menggunakan hasil penelitian dari Lukas dan teman-teman, terutama untuk mempelajari bagaimana sih patofisiologi dari NSAID bisa menyebabkan gangguan ginjal. Oke, langsung saja kita ke definisi. Yang pertama tentang definisi dari osteoartritis sendiri. Apa sih itu osteoartritis? Nah, osteoartritis itu kan kita sudah tahu dia merupakan penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan rawan sendi. Jadi rawan sendinya itu yang rusak. Dan tulang subkondral itu tulang yang di bawah rawan sendi. Nah, karena tadi tulang rawan sendi dan tulang subkondralnya rusak, maka dia akan menyebabkan nyeri pada bagian persendian. Nah, sifatnya dari OA ini dia kronis dan progresif gitu. Nah, sehingga tadi tulang rawan sendinya itu bisa sampai mengalami disintegrasi atau pecah. Endingnya tadi adalah menurunnya kualitas hidup dari pasien. Jadi pasien itu mempunyai keterbatasan dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya nanti pada akhirnya. Nah, bagian sendi yang sering digunakan sebagai penopang berat badan itu ya bagian sendi yang umum terkena itu biasanya yang sering menopang berat badan. Contohnya adalah sendi lutut, sendi tulang belakang, dan sendi panggul. Nah, selain itu juga bisa pada sendi tangan ataupun sendi kaki.
Nah, sekarang klasifikasi OA. Klasifikasi OA sendiri ini dibagi berdasarkan etiologi dan berdasarkan lokasi sendi. Jika berdasarkan etiologi, maka kita punya dua klasifikasi, yaitu idiopatik atau primer dan yang sekunder. Yang idiopatik atau primer ini biasanya terjadi memang karena proses penuaan secara alami. Tuh. Umumnya nanti pada idiopatik atau primer ini dia menyerang 1-2 persendian lokal atau lebih dari 3 persendian yang secara general. Nah, sedangkan pada OA sekunder itu umumnya dia disebabkan oleh trauma, kemudian oleh gangguan metabolik, tadi oleh kelainan anatomi, struktur sendi, kemudian juga disebabkan oleh adanya inflamasi. Ini mungkin tidak akan saya bahas terlalu banyak karena kita sudah mempelajari di farmakologi. Nah, selanjutnya OA berdasarkan lokasi sendi. Ini klasifikasinya atau pembagiannya. Jadi ada OA tangan, ada OA lutut, kemudian ada OA pada kaki, pada panggul, pada vertebra, kemudian ada OA juga di tempat-tempat lainnya, dan ada OA yang general atau sistematik. Nah, yang general atau sistematik ini umumnya dia meliputi 3 atau lebih daerah yang sudah disebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor resiko OA. Di sini faktor resiko OA menurut Perhimpunan Reumatologi Indonesia dibagi menjadi berdasarkan lokasi-lokasi sendinya. Di sini ada faktor resiko kuat, faktor resiko sedang, dan faktor resiko lemah. Sebenarnya ini juga sudah pernah kita bahas di farmakologi ya. Nah, sekarang Ibu tekankan lagi yang punya faktor resiko kuat itu pada OA lutut itu usia, kemudian jenis kelaminnya wanita, aktivitas fisiknya dia tinggi, kemudian berat badannya melebihi berat badan ideal, dia pernah mengalami trauma sebelumnya dan pernah menjalani terapi sulih hormon. Di terapi sulih hormon ini penambahan hormon estrogen ya. Kemudian, jadi kalau dia punya karakteristik seperti ini dan sebelumnya sudah pernah mengalami trauma tadi, nah maka dia termasuk berisiko kuat untuk mengalami OA lutut. Sedangkan pada OA panggul, ini OA tangan ya, OA panggul dan OA tangan itu yang paling berisiko kuat adalah usia. Nah, kemudian kita lanjutkan pada progresivitas penyakitnya, pada perjalanan penyakitnya. Apa sih yang sangat berisiko bisa memperparah perjalanan penyakitnya? Nah, di sini baik OA lutut, OA panggul, atau OA tangan itu yang paling berisiko kuat adalah usia. Itu kalau teman-teman masih ingat, dulu kita pernah bahas di farmakologi, kita pernah bikin tabel perbedaan ya antara OA, RA, GOT, dan osteoporosis. Nah, di sana untuk faktor resiko sendiri, pada faktor resiko OA itu yang secara umum, secara garis besar itu pada wanita lansia dia. Jadi sudah pada jenis kelaminnya wanita, kemudian usianya lansia. Tuh. Kita lanjut ke patofisiologi perjalanan penyakitnya. Sebelumnya juga sudah pernah kita bahas, tapi saya review ulang lagi sedikit. Jadi pada perjalanan penyakit OA ini dimulai dengan penipisan kartilago, di mana di sini terjadi penguraian enzim proteolitik pada matrik kartilago ya, yang endingnya itu akan mempengaruhi metabolisme dari kondrosit. Di sini yang teman-teman perlu ingat, secara alami itu kan sebenarnya kartilago kita itu mampu mengalami degenerasi atau regenerasi. Jadi dia bisa memperbaiki sebenarnya ketika ada kerusakan itu bisa memperbaiki dengan sendirinya. Nah, proses penyembuhan dari kartilago ini sendiri itu diatur oleh kondrosit. Ini diatur oleh kondrosit. Nah, kondrosit ini nanti dia memproduksi matrik ekstraseluler berupa proteoglikan dan kolagen. Nah, teman-teman bisa membayangkan kan ya, ketika
terjadi penguraian enzim proteolitik tadi, maka metabolisme dari kondrosit itu akan terganggu. Nah, sedangkan fungsi dari kondrosit tadi ini apa? Dia fungsinya untuk membantu penyembuhan dari kartilago. Kalau ini rusak, berarti penyembuhan dari kartilagonya juga akan terganggu. Tuh. Nah, selanjutnya, karena tadi adanya penguraian oleh enzim proteolitik, maka metabolisme kondrosit terganggu. Yang terjadi berikutnya adalah fibrilasi dan erosi pada permukaan kartilago, dan juga pelepasan dari tadi matrik proteoglikan dan fragmen kolagen dalam cairan sinovial. Nah, selanjutnya itu akan terjadi destruksi partikel pada kartilago. Nah, karena ada fibrilasi, karena ada erosi, kemudian pelepasan matrik ekstraseluler, ini akan menginduksi respon inflamasi pada cairan sinovial tadi. Nah, kalau terjadi respon inflamasi, maka terjadilah produksi dari makrofag yang meningkat. Jadi ini mediator-mediator inflamasinya ya. Nah, ini nanti akan menyebabkan destruksi pada kartilago. Nah, tadi karena terjadi penipisan pada kartilago, itu pada akhirnya menyebabkan tulang sendinya saling bergesekan. Bayangkan ya, masih ingat? Bayangkan kalau tulang sendi itu kan, di antara tulang sendi itu kayak ada bantalannya. Tadi bantalannya itu ya kartilago tadi. Kalau bantalannya itu hilang, tulang langsung ketemu sama tulang. Kalau dia bergesekan, bisa dibayangkan bagaimana nyerinya. Nah, nanti timbul nyeri pada sendinya. Nah, akhirnya nanti celah antar sendinya itu akan menyempit. Kalau celah antar sendi itu semakin menyempit, itu akan membatasi gerak sendi itu sendiri. Endingnya apa? Endingnya menimbulkan kekakuan. Nah, ini tadi yang kita jelaskan di slide awal ya. Kalau menimbulkan kekakuan, pada endingnya dia akan mengganggu kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Nah, ini stage of OA. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini ini masih kerusakannya minimum. Nah, kalau ini sudah mulai kelihatan ada retak-retaknya nih. Ini sudah mulai berat. Nah, sudah mulai terjadi inflamasi ya. Kemudian ini sudah mulai sangat berat, hampir 60% sudah terjadi kehilangan dari kartilago itu sendiri. Jadi progresnya itu tadi tergantung dari usia yang faktor resikonya sangat tinggi untuk mempercepat progres terjadinya OA. Nah, dari sini ini kelihatan ya progres dari OA-nya sendiri. Makanya kalau kita balik lagi, kalian buka lagi tabel yang sudah pernah kita bikin, di situ inflamasi pada step awal itu tidak ada pada kasus OA. Makanya kelihatan tidak ada inflamasi. Tapi nanti pada step akhirnya, nah ini pada 2 step akhir itu mungkin untuk terjadinya inflamasi. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh pada pemilihan terapi awalnya. Jadi nanti kalian tidak heran kenapa di awal itu hanya dikasih paracetamol saja, tidak langsung menggunakan NSAID. Itu sudah terjawab di sini ya. Nah, ini ada sendi normal sama sendi yang mengalami OA. Pada normal ini bisa dilihat ya, ini kapsul pada sendinya. Nah, di sini ini kartilagonya bagus. Nah, ini cairan di sinoviumnya, ini cairan sinovialnya. Kemudian ini tulang. Nah, pada kasus OA di sini yang terjadi penebalan kapsul. Kemudian di sini pembentukan ada terbentuk kista di bagian tulangnya. Kemudian ini lihat nih, kartilagonya tadi. Nah, bandingkan antara yang normal dengan yang mengalami OA. Nah, kalau nanti ini terjadi penipisan terus-menerus, ini nanti akhirnya hilang kartilagonya. Nah, lama-lama nanti nih, tulang yang di sini dengan atas bawah ini akan bertemu langsung. Nah, itu yang menyebabkan nanti kekakuan.
Kita masuk ke diagnosisnya. Nah, diagnosis ini kan sebenarnya bukan ranah kita ya, tapi ranah dokter. Tapi lagi-lagi ini kita manfaatkan sebagai evaluasi nanti terapi kita. Nah, ini bisa menunjang kita juga dalam kita melakukan asesmen dalam pemilihan terapi obat. Nah, jadi hanya untuk sekedar mengetahui, tapi bukan farmasis pendiagnosis loh ya. Nah, oke. Yang pertama, dalam diagnosis itu dilakukan anamnesa. Nah, di mana anamnesa di sini yang dinilai itu dari manifestasi klinis yang dialami oleh pasiennya. Nah, selanjutnya yang kedua itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini dari menentukan berat badannya, terus bagaimana dia berjalannya, normal atau tidak. Kemudian dilihat apakah dia ada kelemahan otot, apakah ada tanda-tanda inflamasi, kemudian bagaimana lingkup gerak sendinya. Nah, itu di pemeriksaan fisik dan lain-lain, masih banyak lagi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga itu pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain. Nah, di sini contohnya nanti dilihat lagi apakah ada infeksi, apakah ada fraktur, ada kemungkinan ada keganasan, atau kemungkinan ada rheumatoid arthritis. Nah, sehingga nanti kita dalam memilih terapi itu akan tepat. Tuh. Nah, karena ada beberapa diagnosis banding itu dia menyerupai penyakit OA, padahal dia bukan OA. Nah, jadi ini harus betul-betul ditelaah. Kemudian yang keempat, ini pemeriksaan penunjang. Nah, sebenarnya tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis OA, itu tidak ada sebenarnya. Nah, pemeriksaan darah itu hanya membantu menyingkirkan diagnosis lain tadi dan untuk melakukan monitor terapi. Kemudian pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan yaitu adalah pemeriksaan radiologi. Nah, ini dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau nanti untuk merujuk ke ortopedi. Tuh. Yang kelima, ini dalam melakukan diagnosis yang perlu diperhatikan adalah perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi. Nah, jadi di sini dilihat terhadap gejala klinis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pilihan terapi atau pelaksanaan OA. Misalnya ada penyakit pemberat dan lain-lain. Nah, ini manifestasi klinisnya, jadi ketika kalian melakukan asesmen, maka ini perlu diperhatikan. Apakah nyeri yang dirasakan itu berangsur-angsur? Umumnya kalau OA, nyeri yang dirasakannya itu berangsur-angsur, jadi di step awal itu dia nyeri ringan. Nanti lama-lama nyerinya dia akan semakin berat gitu. Nah, di tahap awal ini juga tidak ada inflamasi. Nah, kemudian nanti di tahap akhir baru ada resiko inflamasinya. Kemudian di sini diperhatikan juga apakah kaku sendi, dia mengalami kaku sendi. Jika iya, kaku sendinya itu dilihat apakah kurang dari 30 menit atau lebih. Harusnya pada kasus OA itu dia kurang dari 30 menit. Nah, kemudian bila ada inflamasi itu umumnya kita raba itu ada hangat, kemudian bengkaknya minimal, dan tidak disertai kemerahan pada kulit. Kemudian apalagi yang khas pada OA, dia tidak disertai gejala sistemik. Kemudian yang terakhir itu nyeri sendi saat beraktivitas. Nah, nanti kalian juga bisa lihat di guideline yang di panduan rekomendasi dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Di sana mereka ada juga mengklasifikasikan OA itu berdasarkan dari kriteria ACR, American College of Rheumatology. Kurang lebih aja sih manifestasi klinisnya dengan yang sudah saya sampaikan di slide. Oke, sekarang kita lanjut. Oh, ini algoritma diagnosisnya. Nah, jadi ketika ada penderita yang diduga dengan OA, kan akan dilakukan diagnosis. Dilakukanlah pendekatan klinis, kemudian juga ada dokumentasi penunjang diagnosis. Nah, pendekatan klinis ini tadi dilihat di anamnesis,
bagaimana riwayat penyakitnya. Nah, kemudian bagaimana penilaian pada sendinya, penilaian fisiknya tadi. Nah, bagaimana penilaian penyakit penyertanya, bagaimana resiko penggunaan SID-nya, bagaimana dengan resiko pengobatannya. Nah, pada bagian dokumentasi penunjang, di sini juga dilakukan tadi radiografi, kemudian nanti dinilai derajat OA akhirnya. Nah, kalau ternyata setelah didiagnosis, ternyata dia memang osteoartritis, maka selanjutnya adalah kita melakukan penata-laksanaan terapi, baik terapi non-farmakologi ataupun terapi farmakologi. Tuh. Kita lanjut ke tujuan terapi. Nah, yang perlu diketahui sampai saat ini itu belum ada terapi yang dapat menyembuhkan OA. Jadi untuk menyembuhkan OA-nya itu belum ada. Jadi pada pelaksanaan terapi kita itu tujuannya lebih kepada mengurangi atau mengendalikan nyerinya, kemudian mengoptimalkan fungsi gerak sendinya, sehingga nanti mampu mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, ini penting di awal terapi kita untuk melihat atau menilai kualitas hidup dari pasiennya. Nah, kemudian yang keempat itu tujuan terapi kita adalah menghambat progresivitas penyakit, dan yang terakhir itu kita mencegah terjadinya komplikasi. Penata laksanaan terapi sendiri ini harus kombinasi. Nggak bisa kalau untuk memberikan terapi pada pasien OA itu tidak bisa kalau hanya mengandalkan terapi medikamentosa atau hanya mengandalkan terapi farmakologi saja. Jadi harus kombinasi antara terapi non-farmakologi dengan terapi farmakologi. Nah, pada pelaksanaan terapi ini di sini ada 4 poin penting. Yang pertama, pengobatan medikamentosa, ini menggunakan obat-obat farmakologi ya. Kemudian yang kedua ada edukasi, jadi tidak bisa hanya menggunakan obat tapi edukasi tidak ada. Pasien harus paham apa yang bisa menyebabkan progresivitas atau perjalanan penyakitnya itu semakin parah. Pasien juga harus paham apa saja sih terapi non-farmakologi atau kegiatan-kegiatan yang bisa meringankan nyeri yang dialami oleh pasien. Gitu. Nah, kemudian ada modifikasi gaya hidup. Jadi ini merubah gaya hidup pasien, misal yang berat badannya yang semula meningkat, itu harus diturunkan, maka harus ada modifikasi gaya hidupnya. Yang malas olahraga, jadi harus lebih olahraga. Tuh. Kemudian yang terakhir tata laksana rehabilitasi medis atau bahkan sampai pembedahan. Gitu. Jadi nggak cukup kalau hanya mengandalkan obat saja, tapi pasien tidak paham apa itu OA, bagaimana perjalanan penyakitnya. Jadi harus kombinasi dari terapi farmakologi dan non-farmakologi. Ini problem medik umum yang sering dikeluhkan oleh pasien pada kasus OA. Yang pertama itu nyeri dan inflamasi, yang kedua itu penyakit pemberat atau komorbid. Jadi penyakit pemberat di sini dan komorbid ini nanti akan kita bahas. Kalau misalnya pasiennya OA, terus dia ada CKD, bagaimana terapinya? Terus dia OA tapi ada cirrhosis hepatik, bagaimana? OA juga dia ada cardiovascular disease seperti hipertensi, gagal jantung, kemudian dia mengalami PUD, melena, asma, anemia, dan trombositopenia. Bagaimana nanti pemilihan terapinya? Itu akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke problem medik utamanya. Yang pertama itu nyeri dan inflamasi. Nah, tadi saya sudah bilang di awal, kita harus mengkombinasi antara terapi farmakologi dengan non-farmakologi. Nah, ini terapi non-farmakologinya. Terapi non-farmakologi yang pertama tadi, edukasi pasien, modifikasi gaya hidup, penurunan berat badan jika berat badannya berlebih, kemudian latihan aerobik ringan, terapi fisik, perbaikan gerak sendi, penguatan otot-otot, kemudian ada terapi okupasi. Nah, jadi ini terapi-terapi yang bisa digunakan sebagai terapi non-farmakologinya. Untuk terapi farmakologinya,
Di sini obat-obatnya ada analgetik non-opioid, ada analgetik opioid, ada NSAID, non-steroid anti-inflamasi drug atau obat anti-inflamasi non-steroid. Kemudian ada kortikosteroid yang intraartikular ya, bukan yang sistemik. Yang sistemik tidak direkomendasikan pada pasien OA. Kemudian ada hyaluronat, ini juga pemberiannya intraartikular antara celah-celah sendi. Kemudian yang terakhir ini menggunakan glukosamin dengan kondroitin. Nah, sekarang kita lanjut ke algoritma terapinya. Ini algoritma terapi untuk pasien osteoartritis. Nah, pemilihan terapi itu berdasarkan dari diagnosis OA-nya sendiri. Jadi diagnosis OA berdasarkan kriteria ACR. Di sini diklasifikasikan OA-nya ringan sedang, OA sedang sampai berat, itu OA eksaserbasi akut, atau nanti OA-nya itu OA berat yang gagal tidak berespon terhadap pengobatan farmakologi dan non-farmakologi. Nah, kalau misalnya nanti nanya, Bu, bagaimana klasifikasikannya ringan sampai sedang sampai berat, itu bisa kita lihat di lampiran 1 dan 2 di perkumpulan rekomendasi dari Perkumpulan Reumatologi Indonesia yang sudah membuat rekomendasi. Mereka ada mengklasifikasikan di belakangnya, cara mengklasifikasikan bisa dilihat di sana, kemudian kriteria ACR juga ada di sana. Nah, karena ranahnya kan itu lebih, untuk diagnosa lebih ranahnya dokter ya. Nah, nanti ketika kita sudah tahu diagnosisnya, oh dia OA-nya ringan sampai sedang misalnya, OA-nya sedang sampai berat, kemudian dia OA-nya eksaserbasi akut. Gitu. Kayak kita mulai dari OA ringan atau sedang. Kalau tahap pertama pada OA yang ringan atau sedang itu jangan lupa juga kita menggunakan utamanya terapi non farmakologi ya. Kemudian yang kedua baru terapi farmakologi. Di sini apa yang bisa kita gunakan pada nyeri ringan sampai sedang? Nah, yang pertama itu adalah paracetamol. Kita tadi ingat ya, step dari osteoartritis. Kalau di step awal itu dia tidak ada inflamasi, jadi baru nyeri saja. Nah, jadi sehingga paracetamol efektif pada step awal, pada OA ringan. Penggunaannya maksimal 4 gram per hari. Nah, ini boleh kalian kombinasi dengan topical capsaicin. Masih ingat ya, topical capsaicin, kalau kalian dulu pernah belajar farmakologi ya, topical capsaicin, si capsaicinnya ini dia dihasilkan oleh biji cabai. Jadi dia punya efek atau manfaat dalam mengurangi nyeri gitu. Tapi nanti jika ternyata setelah menggunakan paracetamol dengan atau tanpa topical capsaicin ini, gejala klinisnya itu menetap, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan NSAID per oral. Tapi jangka pendek dulu nih. Nah, terus apa lagi hal yang perlu kalian lakukan? Yang paling penting itu ketika menggunakan NSAID itu monitoring. Monitoring tekanan darah dan fungsi ginjal pasien itu penting. Nah, selanjutnya, kalau OA-nya itu masih menetap dan dia masuk dalam OA sedang sampai berat, maka pada pelaksanaan terapi farmakologi yang berikutnya adalah menggunakan atau melanjutkan NSAID oral dengan monitoring ketat ya. Kemudian menambahkan viskosuplemen untuk OA lututnya. Viskosuplemennya itu contohnya hyaluronat yang disuntikan intraartikular. Kemudian bisa juga menggunakan terapi opioid ringan. Nah, jika OA eksaserbasinya akut, nah ini terapinya sesuai dia bilang dengan OA ringan sampai sedang. Nah, jika dia eksaserbasi akut ya. Nah, jadi terapinya itu sama dengan OA ringan sampai sedang. Dia bertahap, disertai dengan injeksi intraartikular kortikosteroid. Jadi ini kortikosteroidnya itu dimasukkan ke dalam, disuntikan ke dalam celah lutut, celah intraartikularnya. Nah, di sini penggunaannya, karena dia menggunakan kortikosteroid itu tetap harus hati-hati dan ini penggunaannya jangka pendek. Ini hanya boleh digunakan maksimal 3-4 kali dalam 1 tahun. Oke, paham sampai sini ya?
saat OA ringan seperti apa, OA sedang sampai berat seperti apa, kemudian kalau eksaserbasi akut itu harus apa yang dilakukan terapinya. Jadi balik lagi, dia keringan sampai sedang sini terapinya, disertai dengan pemberian injeksi kortikosteroid. Nah, selain itu, apa yang harus kita lakukan lagi? Kita harus melakukan pendekatan holistik pasien secara menyeluruh. Ini penting nih, baik OA-nya ringan, sampai sedang sampai berat, atau eksaserbasi akut. Tetap kita perlu melakukan pendekatan atau penilaian secara menyeluruh. Apa yang perlu dinilai? Yang pertama, penyakit kronik penyerta. Itu perlu dilihat. Jangan-jangan pasiennya ada CKD, ada hipertensi, itu ada PUD. Nah, itu penting karena nanti akan berkaitan dengan pemilihan terapinya. Kemudian, yang kedua, respon terapi sebelumnya. Apakah pasien sudah pernah mengalami OA dan pernah mendapatkan terapi? Jika iya, bagaimana respon terapi itu perlu kita gali. Tuh. Jangan-jangan ternyata dia tidak efektif atau malah baik gitu. Nah, ini yang akan membantu kita dalam memilih terapi. Kalau seandainya sesuai algoritma, harusnya ini terapinya sudah betul, tapi kenapa tidak efektif? Bisa jadi ternyata ada yang salah dengan edukasi yang kita berikan. Gitu. Sehingga kita perlu menyampaikan lagi bagaimana sih edukasi yang tepat terkait dengan OA. Kemudian yang ketiga ada resiko pengobatan. Yang keempat, keterbatasan gerak dan fungsi. Tuh, ini kita nilai, ini nanti akan berkaitan dengan kualitas hidup pasiennya, kemudian kenyamanan pasien, kemudian kemampuan pasien mengatasi nyeri, ini juga harus kita nilai, interaksi emosionalnya, rasa nyeri terhadap pengerjaan, disabilitas emosi, dan disabilitas lainnya. Nah, paham sampai sini ya? Jadi tadi setelah kita sudah tahu OA-nya, termasuk ringan atau sedang berat, atau eksaserbasi akut, kemudian kita tahu terapinya, jangan lupa kita melakukan pendekatan holistik pada pasien. Tujuannya supaya terapi yang kita berikan itu memberikan efek yang bermanfaat, memaksimalkan efek terapi, dan meminimalkan efek samping. Nah, selanjutnya, tadi yang perlu dilakukan itu adalah melakukan kombinasi terapi antara farmakologi dengan non-farmakologi. Tadi ingat ya di depan untuk OA itu kan tidak bisa sebenarnya OA-nya itu sembuh. Yang kita bisa lakukan adalah mengatasi nyerinya dan memperbaiki kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Salah satu upaya memperbaiki kualitas hidup itu adalah dengan melakukan terapi non-farmakologi. Apa terapi non-farmakologi itu sudah disampaikan sebelumnya. Di sini yang perlu diperhatikan tadi, berat badannya berlebih atau tidak. Jika berat badannya berlebih, maka harus diturunkan. Kemudian, kombinasi dari dua atau lebih intervensi, jadi memberikan edukasi nutrisi, diet, kemudian latihan fisik, dan rujuk ke ahli nutrisi. Ini terapi-terapi non-farmakologi yang perlu kita berikan untuk menunjang efek dari terapi farmakologinya. Nah, jika setelah kita lakukan terapi farmakologi dan non-farmakologi, itu tetap tidak memberikan respon, nah maka kita pertimbangkan untuk melakukan terapi pembedahan. Tuh. Lanjut kita ke rekomendasi terapi farmakologi. Nah, di sini tadi ada beberapa jenis obat tadi yang disarankan ya. Ada analgetik yang opioid ataupun yang non-opioid. Nah, di sini yang pertama kita bahas itu analgetik non-opioid, yaitu acetaminophen atau paracetamol. Dosis rekomendasinya itu diberikan 1 gram. Diberikan 1 gram 3-4 kali sehari. Nah, ini pilihan pertama pada OA ringan sampai sedang tadi ya, drug choice dia. Nah, bila respon baik, itu dapat kita lanjutkan untuk analgesik jangka panjang bila diperlukan. Nah, yang perlu jadi catatan di sini adalah hindari menggunakan dosis suboptimal 500 mg per hari. Itu kita hindari. Jadi menggunakan 1 gram. Kalaupun kalian mau pakai dosis 500 mg per hari, maka itu nggak bisa kalau kalian ingin memberikannya 3-4 kali. Tapi berikanlah 5-6 kali sehari. Nah, itu nanti rinciannya ada di slide saya yang terakhir bersama dosis-dosis NSAID. Nah, ini sangat aman pada OA, lansia, dan penyakit komorbid dia aman.
Tetapi yang perlu waspadai di sini adalah kalau ternyata pasiennya punya gangguan hepar, sirosis hepatik misalnya, maka penggunaan acetaminophen perlu kita perhatikan. Nah, di sini interaksinya jika dia digunakan dengan warfarin dosis tinggi, maka itu perlu hati-hati penggunaannya. Oke, selanjutnya NSAID topikal. Nah, kalau NSAID topikal, ini dia sangat direkomendasikan untuk menghilangkan nyeri pada otot tangan dan lutut. Nah, kalau menurut NICE, dia itu merupakan DOC. Jadi dia itu setara dengan paracetamol efeknya ya. Yang topikal, NSAID yang topikal. Nah, kadar obat dalam plasmanya ini kurang dari 15% dari NSAID oral. Jadi dia tidak meningkatkan resiko efek samping pada gastrointestinal. Jadi direkomendasikan NSAID topikal. Kalau di algoritma terapi tadi, pilihannya itu yang bisa bareng-bareng dengan terapi capsaicin tadi, di situ setara. Jadi bisa pakai topikalnya capsaicin atau pakai NSAID yang topikal. Oke, lanjut. Ini capsaicin topikal tadi. Ini diberikan 3 kali sehari, dapat mengurangi nyeri pada otot tangan dan lutut. Itu berdasarkan evidence-nya. Jadi dimulai dengan dosis rendah, tapi yang perlu diperhatikan di sini efek sampingnya. Pada efek samping itu bisa menyebabkan luka bakar lokal, kemerahan. Jadi kalau misalnya terjadi efek samping tersebut, maka hentikan dulu pengobatannya. Bersin ya. Kemudian lanjut, di Indonesia ada nggak capsaicin topikal? Ada. Ada yang dia dalam sediaan tunggal, ada juga yang dia dikombinasi dengan senyawa-senyawa lainnya. Kemudian ini NSAID oral. Jadi NSAID oral ini ada yang selektif dan ada yang non-selektif. Ini direkomendasikan pada pasien yang tidak respon terhadap analgetik. Dosisnya di slide terakhir ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena dia toksisitasnya itu bisa menyebabkan gangguan pada gastrointestinal sehingga tadi penggunaannya bukan jadi pilihan utama kecuali tidak responsif dengan NSAID. Dan kalaupun kita menggunakan NSAID, maka nanti kita monitoring ketat, kita perlu lihat lagi apakah ada penyakit penyerta lain atau tidak. Kemudian ada opioid. Di sini bisa menggunakan opioid kuat. Di sini contohnya ada fentanyl, morfin sulfat. Nah, tapi ini hanya digunakan jika OA yang sangat berat dan dia jangka pendek. Biasanya ini diberikan sebelum intervensi pembedahan, jadi tidak selalu diberikan terus-terusan. Kemudian ini dimulai dengan dosis rendah. Nah, efek sampingnya juga mirip dengan ini salah ya. Ini sebenarnya yang di atas tadi. Ini yang capsaicin nih. Nah, sedangkan opioid ini tetap dia dimulai dengan dosis rendah dulu. Kemudian yang terakhir ada amitriptilin dan antidepresan. Nah, ini penggunaannya hanya kalau pada pasien yang nyeri refraktor atau nyeri berulang-ulang dan disertai gangguan tidur. Ini juga harus monitoring ketat, nggak bisa kalau digunakan terus-terusan. Tuh. Lanjut ke analgetik ya. Jadi ini satu-satu kita bahas lagi, tapi sebenarnya ini sudah pernah di farmakologi. Mungkin tidak akan terlalu lama saya singgung lagi. Ini analgetik terbagi menjadi non-narkotik dengan narkotik. Contoh yang non-narkotiknya ini paracetamol, yang narkotiknya kodein. Kalau yang dosis opioid kuatnya itu pakai fentanyl seperti di slide sebelumnya. Nah, di sini mekanisme kerjanya dia menghambat dari sintesis prostaglandin sendiri. Jadi dia akan menghambat siklooksigenase di sistem saraf pusat ya, tapi dia tidak secara perifer. Jadi siklooksigenase yang ada di sistem saraf pusat. Tuh.
Berbeda dengan NSAID, kalau NSAID COX-nya yang ada di perifer. Ini lanjut NSAID, non-steroid antiinflamasi drug atau obat antiinflamasi non-steroid. Ini dibagi menjadi yang non-selektif dengan yang selektif. Yang non-selektif ini berarti dia menghambat COX-1 dan 2. Sedangkan kalau yang selektif dia hanya menghambat COX-2. Tuh. Ini kortikosteroid. Di sini yang kortikosteroid yang umum digunakan itu ada triamcinolone, kemudian ada metilprednisolone. Ini digunakan sebagai terapi tambahan ya untuk mengendalikan nyeri sedang sampai berat. Pemberiannya secara intraartikular, jadi kita nggak pakai yang sistemik. Kita pakai yang intraartikular, disuntikkan ke dalam celah sendinya. Nah, interval pemberiannya 4-6 bulan dan tidak lebih dari 3-4 kali dalam setahun. Ini perlu jadi catatan ya untuk penggunaan kortikosteroid. Selanjutnya, ini mekanisme kerja dari NSAID dan kortikosteroid ya. Masih ingat ya, ini diulang-ulang terus dari kita belajar farmakologi di awal, farmakologi 1, farmakologi 2, sekarang di farmakoterapi, ketemu lagi dengan ini, farmakoterapi 1 ada, farmakoterapi 2 ada, kita bahas NSAID terus ya. Nah, ini mekanisme kerjanya. Kalau NSAID itu dia menghambat enzim siklooksigenase. Jadi yang dia hambat itu enzim siklooksigenase, sehingga menghambat perubahan dari asam arakidonat menjadi endoperoksida. Kalau endoperoksidanya terhambat, otomatis COX-1 dan COX-2 juga terhambat. Jadi peradangannya ini terhambat. Tuh, ini endingnya yang diharapkan. Peradangannya yang terhambat. Tuh, itu endingnya. Nah, tadi di depan itu sudah dijelaskan juga kalau NSAID itu ada yang spesifik dan tidak spesifik. Kalau dia spesifik, dia hanya menghambat di COX-2 saja. Jadi, COX-1-nya itu tidak terhambat. Jadi, dia spesifik hanya menghambat peradangannya saja. Nah, apa keuntungannya kalau kita menggunakan COX-2? Keuntungannya kalau kita menggunakan COX-2, itu masih ada yang melindungi lambung. Si proteksi lambungnya ada. Proteksi lambung itu dihasilkan oleh enzim siklooksigenase 1. Jadi dia lebih aman digunakan dibandingkan NSAID yang tidak selektif. Tetapi nanti penggunaan COX-2 juga nggak bisa sembarangan, karena nanti berkaitan dengan efek samping yang diberikannya. Tuh. Kalau ini mekanisme kerjanya dari kortikosteroid. Kalau kortikosteroid ini yang dihambat enzim fosfolipase. Kalau NSAID itu yang dihambat siklooksigenase. Paham ya bedanya? Kalau kortikosteroid ini yang dihambat itu adalah enzim fosfolipase. Kalau fosfolipasenya dihambat, maka siklooksigenase dihambat, enzim lipooksigenase juga dihambat. Otomatis ini mediator nyerinya ini dua-duanya terhambat, jadi dia lebih kuat dibandingkan NSAID. Tapi perlu diingat, penggunanya nggak bisa sembarangan karena dia punya efek samping yang lebih besar. Walaupun dalam mengatasi nyeri dia juga lebih besar manfaatnya. Tuh. Ini beberapa efek samping NSAID, resiko pendarahan, kemudian peptic ulcer disease, disfungsi renal, peningkatan tekanan darah, kemudian retensi cairan, dan eksaserbasi heart failure atau gagal jantung. Jadi menyebabkan eksaserbasinya. Nah, ini yang perlu hati-hati ketika penggunaan NSAID. Tuh, ini jadi perhatian khusus. Ini untuk efek samping kortikosteroid ada hiperglikemi, hipertensi, retensi NA, dan bone disease. Jadi ini yang perlu diwaspadai ketika menggunakan kortikosteroid, sehingga dia tidak direkomendasikan kalau penggunaannya jangka panjang. Lanjut ke hyaluronat. Di
Hyaluronat ini dia diberikan secara intraartikuler, jadi dia biasanya diberikan ketika OA sudah tidak responsif dengan paracetamol ataupun dengan NSAID. Nah, fungsinya apa? Fungsinya picosupplement asam hyaluronat ini dia membantu dalam rekonstitusi cairan sinovial, kemudian viskositas dan meningkatkan fungsi sendi. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 2 jenis hyaluronat. Yang pertama yang high molekular dan yang kedua yang low molekular atau tipe campurannya. Nah, penyuntikan intraartikular viskosuplemen ini biasanya kita berikan untuk OA pada sendi lutut. Nah, onsetnya memang lambat, tapi jangkanya efeknya itu jangka panjang dan dia bisa mengendalikan gejala klinis lebih lama bila dibandingkan dengan pemberian injeksi kortikosteroid intraartikular. Bagaimana cara pemberiannya? Nah, cara pemberiannya itu diberikan berturut-turut 5-6 kali dengan interval 1 minggu. Jadi diberikan berturut-turut 5-6 kali dengan interval 1 minggu. Untuk yang low, itu setiap kali penyuntikan itu kita pakainya masih 2 ampul ya. Nah, itu 2,5 mili isinya. Nah, sedangkan untuk yang high molekular itu 1 kali, dan untuk yang tipe campuran itu diberikan 2 kali pemberian dengan interval 1 minggu. Tuh. Nah, efek samping hyaluronatnya ini yang dikhawatirkan karena kan ini penyuntikan di celah sendi ya, maka yang kita takutkan adalah pembengkakan sendi, kemudian reaksi lokal yang bisa menyebabkan kemerahan. Tapi terus yang perlu diperhatikan adalah apakah pasiennya punya alergi atau tidak, terutama alergi terhadap telur. Gitu. Karena kalau dia alergi terhadap telur, maka resiko dia untuk mengalami resiko alergi juga tinggi. Kita lanjut ke glukosamin dan kondroitin, ini juga viskosuplemen. Ini juga suplemen. Glukosamin itu cairannya ada di sekitar sendi ya, jadi diberikan lagi gitu glukosaminnya. Kemudian kondroitin, komponen utama pembentuk tulang rawan jaringan. Nah, jadi ini bisa juga suplemen untuk penggunaan jangka panjang. Ini efek sampingnya biasanya sakit perut, sakit kepala, rasa kantuk, nyeri ulu hati, dan reaksi alergi. Jadi perlu ditanyakan apakah pasien punya resiko alergi atau tidak. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke problem medik yang kedua, di mana di sini kasusnya OA yang disertai dengan penyakit penyerta atau komorbid. Yang pertama kita bahas yang chronic kidney disease atau acute kidney disease. Nah, di sini pemberian NSAID itu berpotensial menyebabkan drug-induced kidney disease. Jadi NSAID itu punya resiko untuk menyebabkan kerusakan pada ginjal. Sehingga perlu penyesuaian dosis pada NSAID untuk pasien CKD. Contoh NSAID yang masih bisa digunakan tapi perlu penyesuaian dosis itu adalah meloxicam dengan celecoxib. Nah, kalau misalnya CKD-nya itu masih ringan sampai sedang, itu dia tidak perlu penyesuaian dosis pada meloxicam dan celecoxib, tapi kalau sudah berat maka perlu penyesuaian dosis. Nah, untuk adjust dosis ini kalian bisa buka di Drug Information Handbook, di perpustakaan kita juga ada, nanti bisa buka aja langsung di sana. Kemudian hal yang perlu dimonitoring pada pasien CKD OA dengan CKD itu monitor selama 3-7 hari, tiap 3 hari ya, dilihat volume urin tampungnya selama 24 jam, kemudian dan nilai kreatininnya. Ini perlu diperhatikan. Nah, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan apakah memang dia tetap perlu menggunakan NSAID, jika perlu, maka apakah dosisnya perlu kita sesuaikan atau tidak. Gitu. Terus solusi lain apa, Bu? Misalnya, NSAID tidak bisa digunakan. Oke, kita lanjut ya. Solusi apa yang bisa kita berikan? Kita bisa memberikan tramadol atau injeksi intraartikular. Jadi bisa injeksi kortikosteroid atau menggunakan viskosuplemen hyaluronat tadi kalau seandainya NSAID tidak bisa digunakan. Kemudian
solusi lainnya bisa menggunakan paracetamol dengan dosis maksimal 4 gram. Nah, tapi ini kita berikan kalau misalnya OA-nya ringan sampai sedang. Nah, ini patofisiologi bagaimana NSAID menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah, NSAID itu kan dia menghambat siklooksiggenase ya, menghambat enzim COX tadi. Nah, secara alami COX ini dia itu bertanggung jawab terhadap sintesis dari prostaglandin. Nah, prostaglandin sendiri ini si prostaglandin, si PGPG ini, dia punya fungsi untuk mendilatasi vaskular. Kemudian dia berfungsi yang kedua untuk menurunkan resistensi dari renal vaskular. Dan yang ketiga dia meningkatkan perfusi atau aliran darah ke ginjal. Aliran darah dari ginjal gitu. Ini yang prostaglandin gitu. Karena apa? Karena ginjal itu dia berfungsi untuk mensintesis prostaglandin. Paham ya? Ginjal itu berfungsi untuk mensintesis prostaglandin. Manfaatnya tadi sebagai dilatasi pembuluh darah, kemudian dia menurunkan resistensi vaskular renal, dan dia meningkatkan aliran darah. Nah, ini manfaatnya dia di ginjal. Paham sampai sini ya? Nah, kalau siklooksiggenasenya dihambat, maka fungsinya ini pun akan terhambat. Kalau fungsinya terhambat, jika fungsinya ini terhambat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu penurunan aliran darah dari ginjal tadi. Nah, ini terjadi penurunan darah dari ginjal. Yang kedua, terjadi retensi dari natrium. Jadi tahanan natriumnya itu meningkat. Itu ya, paham ya? Kalau tahanan natrium meningkat, kemudian penurunan aliran darahnya itu menurun, maka resiko yang terjadi adalah terjadinya vasokonstriksi pada renalnya. Nah, kalau ini terjadi, maka kemungkinannya adalah acute kidney injury. Kalau efeknya terus-terusan, yang terjadi adalah chronic kidney disease. Paham ya? Jadi ketika siklooksiggenasenya terhambat, maka fungsi normal dari prostaglandin yang disintesis oleh medula ginjal dan glomerulus ini akan terganggu. Endingnya terjadi penurunan aliran darah renal dan peningkatan atau retensi dari natrium. Ini yang endingnya menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah, ini ada retensi dari natrium dan air ini sendiri itu meningkatkan resiko apa? Selain ini, dia juga meningkatkan resiko terjadinya peningkatan tekanan darah. Makanya dia tidak bisa juga pada pasien hipertensi. Itu yang dikhawatirkan. Oke, selanjutnya kita ke sirosis hepatik. Nah, sirosis hepatik ini gangguan pada hepar ya. Pemberian paracetamol itu akan memperparah penyakit sirosis hepatik ya. Nah, karena paracetamol lebih dari 4 gram itu punya resiko untuk menyebabkan toksisitas pada hepar. Sehingga kalau kita menggunakan paracetamol, tetap menggunakan paracetamol, itu solusi yang kita lakukan adalah dengan memberikan acetylcysteine, antidotum dari paracetamol itu sendiri. Bu, kenapa NSAID tidak bisa digunakan? Nah, jadi kita solusi di sini hanya menambahkan acetylcysteine. Kenapa NSAID tidak bisa digunakan? Tadi di penjelasan sebelumnya Ibu sudah bilang NSAID itu akan meretensi natrium. Meretensi natrium maka nanti akan memperberat asitas. Orang dengan hepar itu sudah pembengkakan pada perutnya, asitas, banyak sudah air sama natrium di sana. Banyak lagi penggunaan NSAID. Nah, penggunaan NSAID itu nanti menahan natrium sama air tadi kan ya, tambah berat asitasnya, maka bisa memacu hematitis melena sehingga tidak disarankan untuk menggunakan NSAID. Nah, apa yang perlu dimonitor pada kasus sirosis hepatik? Ini warna fesesnya, kemudian berat badannya terkait dengan perkembangan asitasnya. Oke.
Sekarang kita lanjut ke cardiovascular disease. Jadi OA dengan cardiovascular disease. Di sini lagi-lagi kita balik NSAID tadi berpotensi untuk meningkatkan tekanan darah dan eksaserbasi heart failure. Jadi eksaserbasi gagal jantung. Nah, balik lagi ke mekanismenya tadi, di mana NSAID itu bisa menyebabkan tahanan NA, kemudian dia menurunkan aliran darah tadi, aliran darah dari ginjal tadi. Nah, itu menyebabkan resiko terjadinya peningkatan tekanan darah dan eksaserbasinya juga besar. Sehingga pada heart failure, pada gangguan cardiovascular disease itu yang cukup aman digunakan adalah naproxen dan tramadol, yang cukup aman digunakan. Tapi kalau misalnya dia ringan sampai sedang, itu bisa aja kita pakai paracetamol saja. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan setelah pada kasus hipertensi ya, NSAID itu bila digunakan selama lebih dari 3 kali itu bisa meningkatkan peningkatan tekanan darah. Sehingga tadi sebisa mungkin kita hindari. Nah, apa yang perlu dimonitor? Di sini yang dimonitor adalah tekanan darah dan sesak nafas. Oke, yang selanjutnya OA dengan peptic ulcer disease. Nah, di sini penggunaan NSAID akan mampu memperparah gejala peptic ulcer disease. Itu. Jadi penggunaan NSAID pada NSAID yang seperti apa yang bisa memperparah gejalanya? Yang pertama itu multiple NSAID atau dosis tinggi. Jadi menggunakan kombinasi NSAID gitu. Atau pakai NSAID yang dosis tinggi, maka itu berisiko untuk meningkatkan PUD. Kemudian pasien lansia yang lebih dari 65 tahun itu juga risiko PUD-nya besar. Nah, kemudian pasien yang juga dia menggunakan dengan kortikosteroid oral, jadi bareng-bareng menggunakannya dengan kortikosteroid oral, itu juga berisiko untuk menyebabkan peptic ulcer disease. Selanjutnya apa lagi yang bisa meningkatkan risiko PUD, yaitu terapi jangka panjang. Ini sangat meningkatkan risiko untuk terjadinya peptic ulcer disease. Nah, terus solusinya apa untuk pasien PUD? Nah, solusinya itu kita bisa memberikan COX-2 inhibitor. Jadi pemberian COX-2 inhibitor, tetapi tadi balik lagi, COX-2 inhibitor ini punya resiko, punya efek samping, terutama terhadap gangguan kardiovaskular. Nah, sehingga kita kalau misalnya dia PUD punya gangguan cardiovascular disease, maka nggak mungkin kita pakainya COX-2 inhibitor. Tuh. Jadi kalau dia dari nyerinya sedang, ringan sampai sedang, itu bisa aja hanya menggunakan paracetamol. Tuh. Dan kalaupun nanti kita perlu menggunakan NSAID, maka solusi lain selain menggunakan COX-2 inhibitor yang selektif, selain pakai paracetamol, kita tetap bisa pakai NSAID, cuma untuk mencegahnya, itu kita bisa menggunakan misoprostol. Jadi kita bisa menggunakan obat-obat untuk gangguan lambung. Yang pertama misoprostol. Ini analog sintesis dari prostaglandin. Nah, jadi misoprostol ini punya struktur yang hampir mirip dengan prostaglandin gitu. Sehingga kemampuan untuk melindungi lambungnya juga baik. Kemudian ada PPI, pompa proton inhibitor. Di sini ada omeprazol dan pantoprazol. Nah, ini dia sama seefektif dengan misoprostol. Kemudian pilihan yang ketiga itu ada H2 blocker, ada ranitidin, ada famotidin gitu. Ini efektif untuk mencegah duodenal ulcer ya. Jadi ulcer yang ada di duodenum atau yang ada di usus, tapi dia tidak efektif untuk mencegah ulcer yang ada di lambung. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian monitoringnya apa? Keluhan nyeri lambung. Jadi intinya pada pasien dengan PUD, penggunaan NSAID itu punya resiko untuk meningkatkan PUD-nya. Tapi ada beberapa solusi yang bisa kita berikan. Yang pertama tadi kita pilih COX-2 yang selektif, selama dia tidak punya kontraindikasi dengan pemberian COX-2 yang selektif. Yang kedua, jika nyerinya hanya ringan sampai sedang, itu cukup pakai paracetamol. Tapi jika nyerinya sedang sampai berat, atau nyerinya itu menetap yang dia perlu NSAID, maka bisa tetap pakai NSAID, tetapi kombinasi bisa pilihannya dengan misoprostol, bisa dengan PPI, atau dengan H2 blocker. Tapi yang perlu diperhatikan, untuk H2 blocker ini dia hanya efektif pada
ulcer yang ada di duodenum, tapi dia tidak terlalu efektif untuk mencegah ulcer yang ada di lambung. Melena. Nah, di sini melena itu pendarahan ya, jadi adanya pendarahan pada saluran pencernaan bagian atas gitu. Biasanya tandanya itu tinjanya berwarna gelap atau kehitaman. Nah, harus bisa dibedakan ya. Kalau keluar darah segar berarti itu biasanya kerusakannya pada bagian anus, bukan pada saluran pencernaan. Tapi kalau fesesnya itu berwarna gelap atau kehitaman, itu maka kemungkinan besar dia mengalami melena atau pendarahan pada saluran cerna bagian atas. Nah, di sini pemberian NSAID akan memperparah terjadinya melena tadi karena NSAID itu punya menghambat perlindungan dari lambung tadi kan ya, di mana NSAID itu bisa menyebabkan resiko pendarahan pada gastrointestinal juga. Jadi sudah ada pendarahan ditambah NSAID kan resiko pendarahannya semakin meningkat. Sehingga apa solusinya? Solusinya tadi, balik lagi kita bisa pakai paracetamol, tramadol, atau COX-2 inhibitor. Selama dia tidak ada kontraindikasi dengan COX-2 inhibitornya. Nah, kemudian apa yang perlu dimonitoring? Yang perlu dimonitoring adalah warna fesesnya. Selanjutnya, asma. Nah, NSAID ini akan berpotensi menyebabkan eksaserbasi asma atau kekambuhan asma. Kenapa? Karena prostaglandin itu tidak hanya ada di saluran cerna. Prostaglandin itu juga ada di bronkus. Apa fungsi prostaglandin yang ada di bronkus? Jadi, prostaglandin yang ada di bronkus ini yaitu fungsinya untuk bronkodilatasi. Jadi dia akan melebarkan bronkus kan ya? Paham ya? Prostaglandin itu akan melebarkan bronkus. Kalau prostaglandinnya nih dihambat, maka bronkodilatasi juga akan terhambat. Maka bronkusnya akan apa? Menyempit. Bronkokonstriksi. Nah, menyempit ini akan menyebabkan eksaserbasi asma. Nah, sehingga solusinya adalah stop pemakaian dari NSAID kalau sampai terjadi eksaserbasi asma. Nah, solusinya menggunakan paracetamol atau tramadol. Itu cukup aman. Kita lanjutkan, ini OA pada kasus anemia atau trombositopenia. Nah, ini yang tadi yang perlu diingat, NSAID tadi kan dia menghambat siklooksigenase. Nah, di mana salah satu hasil dari siklooksigenase itu kan ada prostaglandin, ada prostasiklin ya. Nah, ada tromboksan juga. Nah, kalau siklooksigenasenya dihambat, maka tromboksannya juga akan terhambat. Kita tahu tromboksan itu fungsinya adalah meningkatkan agregasi. Jadi platelet-platelet itu agregasinya ditingkatkan oleh tromboksan. Mengumpulnya platelet tadi itu dibantu oleh tromboksan. Kalau siklooksigenasenya itu terhambat, maka tromboksannya juga akan terhambat kan ya? Yang harusnya dia menggumpal atau terjadi agregasi ini menjadi agregasinya menurun, maka kemampuannya untuk menggumpalkan darah itu menurun. Nah, itu yang meningkatkan resiko dari pendarahan tadi. Nah, kalau ini terjadi, maka resiko anemia dan trombositopenia juga besar. Nah, sehingga kalau pasiennya anemia sudah kemudian trombositopenia, maka NSAID itu akan tambah berpengaruh, akan mengurangi nanti platelet dari darah kita. Jadi solusinya dihentikan NSAID-nya, maka yang digunakan yang kita monitor adalah kadar Hb dan trombositnya. Oke, ini yang terakhir. Ini dosis yang bisa kalian jadikan alternatifnya ya. Ini dosis bisa kalian jadikan alternatifnya. Nanti bisa dilihat di sini. Oke, nah ini quote hari ini. Ketawa itu simpel ketika kamu mampu menyibukkan diri tanpa mengingat apapun yang menyakitkan. Oke, jika ada pertanyaan nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi
di tatap muka ya, menggunakan Zoom In. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.